Apa? Mau kasih makan bergizi. Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Tadi kita kan sudah nyimak kan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa hitung-hitungan IHSG bakal merosot bila makan bergizi tetap dijalankan. Dan beneran kejadian sekarang ini. Perlu Bugawan jelaskan, ini bukan video baru loh, itu sudah kelewat beberapa hari meski belum lama. Ya, 3 bulan lah, 3 bulan lebih. Tadi itu rekaman waktu Presiden berpidato pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, pasnya itu ya 4 Desember tahun kemarin. Loh, bila menyimak serta menganalisis yang disampaikan Pak Prabowo, itu makin jelas. Makin jelas sudah. Rupanya sudah ada yang ngandani. Ngandani itu bahasa Jawa itu. Atau memberitahu, atau menasihati, kasih masukan. Itu penilaian Bugawan tapi. Menasehati yang seperti apa yang saya maksudkan. Bahwa bila makan bergizi direalisasikan, dijalankan, akan membuat kondisi ekonomi Indonesia itu kepayahan. Melakukannya itu geliat-geliat. Dan salah satu ciri ekonomi kepayahan itu ya IHSG-nya turun atau merosot lebih dari yang bisa ditolerir. Bahkan kemarin 6% lebih. Oh, itu sudah nggak bisa ditolerir itu. Itu bagian ciri bahwa ekonomi Indonesia payah banget. Sedangkan bagi presiden, sepertinya nasihat itu dianggap sebagai ancaman. Loh, nasihat masukan kok dianggap ancaman. Sebenarnya enggak. Atau mungkin presiden menganggap itu gertakan atau meden-medeni. Loh, 3 bulan lalu loh waktu dengar pidato Prabowo. Mungkin orang-orang itu belum paham. Warga Muhammadiyah yang hadir juga bisa jadi loh nggak yakin. Malah sok-sok lebih percaya pada Prabowo atau memuji dia. Wah, presiden ini rungopo-opo diancam. Loh, kita paham lah seorang presiden kalau programnya dikritik ya marah, nggak setuju. Maunya itu kan visi misi presiden harus jalan dulu. Tapi kan harus pakai nalar, pakai hitung-hitungan. Bapak, kalau program itu sangat membahayakan ekonomi bangsa ini kan ya perlu ada masukan dari para ahli, para pakar ekonomi. Ya, akhirnya terbukti kan. Ketika ini tetap dijalankan program visi presiden makan bersih gratis, saham anjlok. Itu dulu loh. Saat sambutan itu disampaikan pada Tanwir Muhammadiyah loh. Jika rekaman tadi didengarkan sekarang, kan beda kita memahaminya. Yang muncul di otak kita kan, wah bener juga itu. Itu bukan ancaman. Itu meling, ngasih peringatan. Presiden mesti waspada. Itu kan bisa kita rasa. Dan apa yang kasih masukan, ini prediksi Om Begawan, itu justru malah orang-orang dekatnya. Ya beneran lingkungan dia, misalnya saja, bisa saja Mbak Ani, Menteri Keuangan, atau Mas Tommy Jiwandono, atau Pak Amran, bisa juga orang-orang terdekat yang memberi masukan kepada Prabowo. Tapi ya namanya itu visi misi andalannya presiden. Nah, orang-orang dari partai lain kayaknya sih enggak. Mengapa bukan dari partai lain? Lu dari Basda berisiko dipecat jadi menteri, mending meneng wae, golek aman. Mereka kan politisi-politisi apaan tuh, nggak berani ngambil resiko. Daripada dari reshuffle dari kursi wamen atau staf khusus, mending diem mereka itu. Aman akhirnya orang-orang dari partai. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan saat itu sekarang ini beneran terjadi. Bursa saham kita drop, jebol, turun memerah, menyala bong. Akhirnya sama pengendali bursa efek ditutup dini atau dihentikan sementara. Sebab kalau diteruskan, dibuka terus, wah bisa meluncur ke bawah loh. Dan membahayakan ekonomi dalam negeri.
Indonesia bisa chaos itu. Nah, mungkin beberapa orang itu selak itu apa ya? Membantah. Apa hubungannya makan bergizi sama IHSG yang ngedrop itu? Nek ada yang nanya gitu, suruh belajar tuh, suruh sinau. Kalau masih muda suruh kuliah di ekonomi sana atau belajar ekonomi makro lah. Ekonomi makro aja. Nek tak terangke engko ndak kedawan itu. Intinya sinau dhewe. Ben tambah pinter otaknya itu. Nggak cuma nanya aja. Nah, kita coba ingat. Implementasi makan bergizi tahun ini anggarannya itu 171 triliun. Dari semula dianggarkan 71 triliun, nambah lagi 100 triliun. Dengan 3 bulan makan bergizi dari anggaran 171 triliun saja. IHSG itu bisa gembeter, drodok, kolab, bledas kok. Lu gimana kalau sampai realisasinya itu tembus 200 atau 300 hingga 450 triliun? Apa yang bakalan terjadi di ekonomi kita? Hah? Semakin ambrol itu. Dan balik apa yang disampaikan sama Pak Prabowo. Itu memperlihatkan dia itu orang yang sulit dikasih masukan. Gak ngubres orang lain. Meskipun di depan itu sudah kelihatan. Bahwa kalau ini jalan sana ambrol. Dedeng kalau bahasa Jawanya itu. Alias cuma nuruti karepe dhewe itu. Lah misalnya mau ndablek ya silakan. Asal itu yakin benar. Dampaknya bagus dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik. Lah ndableknya itu terbukti salah loh. Kenyataannya masukan yang disampaikan pada dia oleh orang-orang terdekat malah yang benar. Lah ndableknya terbukti salah. Kenyataannya masukan yang disampaikan dia. Presiden mesti introspeksi harusnya. Harusnya mengevaluasi timnya. Malah bila perlu makan bergizi gratis ya kudu dievaluasi besar-besaran. Om Pegamal kan berkali-kali mengatakan, itu bagus program itu. Tetapi harus disampaikan atau dilakukan atau diberikan kepada yang memerlukan, yang urgent. Mungkin yatim piatu, fakir miskin, siswa yang memang dari keluarga miskin dan sebagainya. Kalau orang-orang kaya, sekolah yang bagus, ngapain dikasih makan bergizi-gizi? Mereka lebih bisa makan yang sangat bergizi berlipat. Nggak perlu dipikirkan. Nah, tidak perlu malu atau gengsi apalagi bahwa mengakui program makan bergizi itu tidak cocok untuk saat ini. Atau belum mampu buat semua anak. Lo niatnya sih mau ngasih semua anak Indonesia makan, boleh. Tapi negara ini hancur ekonomi jeblok, ya buat apa? Semua anak kenyang, tapi orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Itu tragis, miris. Jadi akui saja dengan jantan lah, bila makan bergizi gratis itu reset diulang. Diulang, direset lagi. Dijalankan khusus bagi warga yang tidak mampu aja. Sama orang-orang miskin. Jadi anggarannya tidak terlalu banyak. Atau serahkan pada daerah masing-masing, kabupaten, kota, dan provinsi, anggarannya ditambah APBN-nya, APBD-nya. Loh, andai sebelumnya sudah ada yang ngasih masukan, Presiden memantau implementasinya bagaimana. Kan semula rencana duitnya 71 triliun. Dilihat ini paling tidak loh, sampai Juni 2025 atau tengah tahun. Secara teknis kan ada kendala atau tidak, kan begitu harusnya. Keuangan negara terbebani atau tidak? Atau IHSG terpengaruh apa enggak? Loh nyatanya sekarang jeblok loh. Terjun bebas, kan gitu harusnya. Loh ini awal tahun ini malah wis gegeri. Minta alokasi anggaran ditambah untuk makan bergizi gratis. Dalihnya biar makin banyak anak yang dapat makan bergizi gratis. Manfaatnya apa? Kalau ekonomi Indonesia itu berantakan dan itu sangat membahayakan bagi bangsa ini. Anaknya, anak-anak pada kenyang tapi Indonesia berbahaya dalam keadaan yang tidak sehat. Nah, diturutilah maunya presiden ketika duit digerojok lagi. 100 triliun. Selang 3 bulan, urung genep loh ini. Di bulan ini terjadi kontraksi ekonomi. IHSG ambrol. Ini alarm tanda bahaya. Mulai menyala merah ini. Loh memang sih bukan hanya makan bersih gratis saja faktor
IHSG itu rontok jebol. Ada yang lain pasti. Dan faktor ini kayak kepercayaan pada pemerintah itu rendah. Termasuk menginvestasikan kepada perusahaan-perusahaan pemerintah itu rendah. Lalu investor ya nggak yakin Danantara bisa performnya. Ada isu Sri Mulyani mau mundur, wah, menambah-nambah. Kemudian juga tentang IKN, belum lagi pemberantasan korupsi, kabare piye? Korupsi ugal-ugalan dari puluhan triliun sampai ribuan triliun, nggak tahu tuh uangnya yang menikmati siapa. Dan saya yakin nggak mungkin hanya dinikmati beberapa orang saja. Pasti penguasa, orang-orang yang punya jabatan dapat, kalau nggak dapat nggak berani mereka. Ini saya bukan tuduhan, ini analisa aja, kewajaran berpikir seorang pegawai. Ya wajar orang punya duit terus kabur, nggak mau nerusin usaha di sini ya karena memang nggak mau rugi. Situasi negara bangsa kita juga belum baik-baik saja. Suap korupsi di mana-mana. Iya toh. Yang aneh ya Pak Prabowo ini loh. Anda ini presiden kita. Menjadi harapan bangsa ini. Loh ada masukan bagus begitu. Malah dianggap ancaman. Ini kan masukan yang bagus agar negara ini menjadi baik. Bukan menakut-nakuti. Lah kok malah diwangsuli dia gak punya saham. Rakyat kecil yang nggak punya saham. Ya ngawur banget loh. Loh memang kami ini nggak bisa mikir. Bila saham terus drop, kami nggak rugi apa-apa. Ya rugi karena harga saham jatuh memang tidak. Sahamnya, tapi investor luar negeri narik dana dari Indonesia. Menyebabkan investasi berkurang drastis. Gak ada lapangan kerja. Terus rakyat mau ngandelin apa? Bansos lagi. Padahal rencana 1 tahun bansos tidak akan digulirkan lagi. Karena sudah tidak ada event-event politik untuk memenangkan calon-calon dari penguasa. Lalu begitu saham jatuh, telepok. Yang langsung rugi memang pemain bursa. Tetapi di urutan-urutan berikutnya, turunannya, kita sebagai rakyat yang gedabikan itu. Wangel golek gawean kan akhirnya. Dan bukan itu saja kita sebagai masyarakat. Banyak pasar jadi sepi, pedagang jadi sepi. Ya, akhirnya kan rugi. Loh, sempat ditutupnya bursa saham kemarin itu juga diberitakan di berbagai media internasional, jangan salah. Nek wis dikabar nih media internasional, itu beneran menakutkan. Kebangkitan ekonomi kita bakal jauh lebih susah, penuh tantangan dan butuh kerja keras luar biasa untuk mengembalikannya. Loh pemerintah sekarang ini loh, gak akan bisa apa-apa. Peta sudah kelihatan. Piye cara memimpin dan memegang pemerintahan ini kita nggak bisa apa-apa. Ada dibandingkan zaman Pak BY pun yang sempat disorot sebagai autopilot masih bagusan zaman Pak BY. Nah sekarang ini kenapa lebih parah? Itu karepnya apa-apa mau dikerjain, slogannya lanjutkan, tapi fokusnya soal apa nggak jelas. Bansos beras mandek, layanan BPJS semakin memprihatinkan, Pertamax dioplos, beras stok di gudang Bulog, di lapangan banyak kutunya, minyak goreng dikurangi takarannya, polisi TNI bedil-bedilan dewe, wes akeh pokoknya masalah-masalah di Indonesia ini. Apalagi adanya revisi undang-undang TNI yang membuat masyarakat seluruh Indonesia itu semakin takut. Dan ini mulai melakukan demo-demo menentang undang-undang TNI yang akan direvisi ini. Wah ini masyarakat sudah gerah ini. Dan pemerintah harusnya fokus atau merespon dari masalah-masalah yang ada di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat ini. Loh, gue durung soal Koperasi Merah Putih loh. Kalau koperasi ingat Budi Ari yang sekarang ada masalah di Kominfo itu. Hah? Ada korupsi di Kominfo yang sekarang Komdiki. Kok malah ada Koperasi Merah Putih lagi.
Soal program sekolah rakyat, saya ngameh melaku. SPMB berbasis domisili, dan banyak lagi. Nah, dengan kita coba mereview ulang apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo, pertanyaan pentingnya, apakah anggaran makan bergizi gratis tahun depan dan tahun depannya lagi akan ditambah? Monggo. Kira-kira seperti apa? Kelanjutannya seperti apa? Presiden Prabowo pasti tidak ada kepedulian mau ekonomi kita drop atau enggak. IHSG meleto apa gagah perkasa ora peduli. Intine misi visi misi program andalannya makan bergizi gratis jalan terus. Dananya harus diperbesar. Ciloko ini. Ekonomi kita bisa chaos, bisa collapse aja. Jangan dilanjutkan ini. Dievaluasi lah. Nah, soal banyak sorotan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu gampang kok dalih, mudah banget cari alasan. Dia akan sebut masalah Indonesia yang kayak gini, ini koruptor itu yang bikin ekonomi rusak, ya pasti gitu. Maling-maling duit negara bikin pertumbuhan ekonomi seret. Rampok-rampok sumber daya alam menyebabkan pemasukan negara seret. Nah, ngono ae. Biar masyarakat juga ikut nangkepin para koruptor. Lah kalau Pak Prabowo juga ngomong gitu tanpa merealisasikan tangkapin para koruptor, penjarakan koruptor, percuma. Ya alasan berdalih seperti itu. Lalu sebagai politisi senior, juga partai pemenang pemilu loh, lalu didukung koalisi jumbo, gak akan ada yang berani mengkritisi pemerintah kalau seperti ini. Maka ini jadi tugas kita untuk ikut bersuara. Ojo meneng wae, masyarakat harus bersuara. Jangan kayak orang-orang yang para penjilat dan pemuja itu. Nggak mau tahu, yang penting wetenge warak. Dia tidak mikir secara global negara ini mau jadi apa. Loh, gak ada gunanya loh berharap pada partai politik sekarang ini. Semua partai akan diam 1000 pasang. Maka yang harus terus dijalankan dan dibangga-banggakan sama Pak Prabowo di mana-mana. Ya makan bergizi apa lagi. Seolah-olah program ini adalah program visioner yang bikin Indonesia makin tambah maju. Enggak ada cerita. Nah kalau ingat beginian, jangan marahi gregetan ini. Begitu kita direpotkan dengan perilaku Pak Prabowo yang terus mengandalkan program makan bergizi gratis itu. Partai pendukung, relawan, baser-basernya pada kemana? Kok diem semua? Di medsos kemarin, ya, pendukungnya cuma gaya-gayaan aja itu. Padahal nggak tahu, nggak paham tentang saham yang semakin drop ini. IHSG drop itu biasa aja lah kata mereka. Ciloko nih. Pada nuding yang mengkritisi kejadian itu dibilang nggak paham saham lah. Nggak punya saham, mau teriak-teriak. Loh gimana ini? Para baser-basernya itu, para relawannya itu. Dan disebut setelah ini bakal lebih tinggi. Wah, sembarang kali lah mereka. Jadi apa yang mereka katakan itu ora jeneh itu. Enggak pakai nalar. Hanya sekedar jeplak aja itu. Nah, para pendukung itu angel banget kok disuruh melihat kenyataan kok. Lihat sekeliling. Tanya orang-orang lah. Jangan hanya ke PNS, ASN atau P3K, apalagi karyawan BUMN, Pertamina lagi. Ya beda. Tanya tuh ke buruh, pedagang pasar, pemilik warung makan, atau UMKM. Gimana omset bulan puasa ini dibandingkan tahun-tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu? Mereka bilang parah banget, menyedihkan, sepi. Balik modal aja sudah bagus. Maka satu fakta yang akan kita sodorkan akan bisa membungkam 30 orang cerdas. Tapi 30 fakta benar tidak akan pernah bisa membuka nalar para pemuja dan penjilat. Dan itu sulit untuk Indonesia maju kalau kita tidak bersama-sama menyuarakan kebenaran untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Oke ya, pesan dari Om Begawan. Salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.